ini kenapa ya, mulai belakangan kaki gue udah mulai susah naik tangga nih. Gue butuh berobat nih ke dokter. Tapi kayaknya ada dokter yang baru kali. Kita panggil aja kali ya guys. Dokter Thor! Dokter Thor! Saya datang! Siapa pun yang memanggil saya. Ada apa ini? Saya dipanggil-panggil. Lemas kaki saya kenapa ya? Lemes? Iya. Kayak kebanyakan naik tangga kan? Oh iya, naik iya. tangga tadi keluar. Mantap juga nih Bener. dokter. Kenapa kok bisa lemes ini sih? Saya kurang tahu dokter, mau dicek dulu nggak? Saya cek lah ya. Iya, gimana? Apa Pasang yang mau dulu, dicek? pasang dulu. Lo. Mungkin kaki boleh ngangkat dikit? Oh, yang Angkat angkat. dikit. Yang mana? Yang kiri aja. Kiri, Yang oke. dekat. Coba, mau diapain? Ya, saya periksa. Iya, tapi ini apa nih gunanya? Fungsinya apa nih? Miolir. Jadi seperti yang tahu di sejarah-sejarah lah ya. Saya juga tahu, kalau dipukul kan ada yang kayak gini kan. Betul. Tapi ini kayak gini, yang ada sendi saya lepas. Hah? Cuma di TV. Mohon dibantu. Cuma di TV itu. Cuma Ini di ada TV. dosisnya. Yang benar. Ada dosisnya. Enggak usah kaget. Enggak usah takut. Udah gede. Takut ya. Siap-siap ya. Tolong dibantu. Pelan-pelan ya. Agak psycho nih dokternya. Udah tadi. Waduh. 1, 2, Mau dibantu? 3. Aduh, ada baik-baik saja. Aduh, sepertinya kekuatan dari menyolir ini butuh di nerf ya. Semoga di episode selanjutnya ini kekuatan menyolir bisa di nerf. Halo Smart Viewers, kembali lagi di Movie Break. Betul banget. Mantap, ya. Dan di sini kita bakal bahas film-film dan Film. betul Alright. banget. Dan sini kembali lagi bersama gue Randy Setiawan Dan dan gue partner Nathan. gue, jelas. Dan sini kita bakal bahas tentang film Marvel nih Tan. Pastinya ya. Ini merupakan film ke-29 dari Marvel nih. Tan. Ke-29 yang Marvel dan ini film-film ini ada film Avenger Avenger satu-satunya yang memiliki film keempat gitu ya. Karena mungkin kalau misalnya kita lihat Robert Downey di Iron Man sudah pensiun, Chris Evans di Captain America juga udah pensiun. Yoi. Di sini film Akhirnya. apa Rianda? Kita bakal bahas tentang Thor Love and Thunder. Love and Thunder ya. Yes, sebelum kita masuk ke bagian pembahasannya nih Tan. Kita mau ngasih tahu dulu di bagian jajaran cast-nya dulu nih. Tan. Betul, Di yang jajaran jelas ya. cast kita masih ketemu lagi sama sutradara yaitu Taika Waititi dan juga Chris Hemsworth dan juga di sini kita kembali lagi ngeliat Natalie Portman. Natalie Portman come back as the Mighty Thor ya. Jane Foster. Jadi untuk paling gampang ngebedainnya kalau nama dia bisa dibilang di sini adalah Mighty Thor. Karena dia ngakuin sendiri nggak tahu. Iya, dia yang bilang, sebut saya Mighty Thor. Di sini juga ada Taika Waititi juga nih Tan, main Sebagai sebagai Korg. Yes. Dan di sini kita ngeliat lagi Tessa Thompson sebagai Valkyrie. Di sini juga ada apa ya? Banyak juga adegan dari Thor Ragnarok juga sih yang main-main, yang mungkin ada Matt Damon dan juga Itu yang Luke. cameo-cameonya lah, ada Russell Crowe, Matt Damon, Luke Hemsworth, dan tentunya ada Sam Neill juga. Yang jangan lupa di sini ada villainnya, yaitu adalah Christian Bale sebagai Gore the God Butcher. Ya, dia yang ngebunuh-bunuh ya. Salah satunya mungkin kalau misalnya kalian harus tahu itu kan ada kepala Nowhere itu waktu tempat awal-awal si kayak Guardian of Galaxy datang main gitu kan, ada yang kayak kepala ke planet itu. Nah itu bekas bunuhannya kalau di komik ya. Di komik. Kalau di komik itu bekas bunuhannya Gore the God Butcher itu sebenarnya. Bukan kali bro. Hah? Itu bunuhnya si Knull. Knull kan ngelawan Celestial gitu kan. Iya, yang benar yang itu. Yes. Nah. Tapi intinya adalah ini gua harus membenarkan benang merahnya guys. Jadi ini pedangnya siapa? Gore itu adalah pedangnya Null. Ini sebelum kita bahas lebih jauh. Yes. Adalah pedangnya Null, namanya Necrosword. All Black. All Black. Iya. All Black the Necrosword. Betul. Gitu ya. Nah, tapi untuk harus di disclaimer pedangnya Necrosword, pedangnya Hela itu namanya juga Necrosword. Oh iya, Tapi kalau itu sebenarnya penggabungan gitu lah sama Marvel Cinematic Universe dicampur-campur dengan pedang dia aslinya. Sebenarnya namanya ada lain lagi. Nah, tapi sebenarnya The Necrosword yang original All Black itu sebenarnya punyanya Null yang dewanya God of Symbiote. Itu dia. Jadi itu ya, ada Null God of Symbiote, pedangnya namanya All Black The Necrosword. Yes. Terus tiba-tiba, nah makanya di awal film itu ada dikasih tunjuk siapakah prajurit itu. Tidak ada yang tahu yang pedangnya diambil oleh Gore gitu ya.
karena kita udah bahas pedang-pedangnya nih Tan. Kita coba langsung masuk ke bagian plot dari film ini. Nah, sebenarnya kita sebelumnya sih kita pengen ngasih tahu kalau kita tuh bakal lebih ke debat ke film Thor yang Love and Thunder ini Tan. Apakah kita pro atau ya. kontra nih? Kalau lu kan gue suka Marvel kan. Suka Marvel. Gue juga suka Marvel. Tapi untuk di Thor ini saya mohon maaf ya. Kenapa? Nggak jelek, cukup, biasa aja. Cuma biasa aja itu kalau gue tuh udah di border antara bagus dan jelek aja. Ibaratnya mungkin mau B minus kali ya. Nah, B itu kali ya. kali. Udah ke C plus, C minus, C doang gitu lah kalau gue ya. Nah tapi ya kalau argumen lu, kenapa Thor ini yang ada yang lu suka apa? Gue suka dari plotnya, kita ngelihat menurut gue nih Tan ya, karena banyak referensi komik di film ini yang dipakai di film ini juga akhirnya. Kayak akurat sih. Kalau misal dari trailer kita ngelihat kayak adalah kayak monster gede yang mati atau mungkin kayak Thor apa ya yang ada tulang belulang monster juga mati Thor latihan. Itu di komik ada kalau nggak salah. Potong dulu. Sorry bos. Ngomongin itu kata akurat kan. Satu minus yang nggak akurat udah mulai kelihatan itu adalah si Gore. Gore kalau di komik itu dia nggak punya hidung ya. Ya bisa dibilang si muka rata gitu ya. Sih. Lebih ke alien juga. Itu satu. Dua, Gore itu mestinya alien. Tapi mohon maaf kelihatan di sini kayak manusia banget. Kayak cuma ras biasa. Betul, terlebih anaknya juga kan. Anaknya itu udah kayak Caucasian, lebih ke manusia lagi. Oke. Terus tapi ada argumennya memang dari si Taika Waititi dan Bale. Dari Christian Bale sendiri. Kalau memang kalau mau dibikin akurat banget kayak komik secara looks akan lebih mirip kayak Voldemort. Tapi it's okay, akhirnya mereka tetap ada originalitas sedikit gitu kan, maksudnya pengen ada bikin-bikin kayak komik secara looks tapi ya ada yang bikin-bikin lah supaya maksudnya jangan kecampur-campur gitu ya. Berarti itu kontra dari lu mengenai kenapa nggak akurat dari komik. Oke, boleh. Tapi gue coba gue balikin lagi nih buat nonton. Tapi di film ini gue bisa bilang suka sama film ini di plotnya lagi. Karena di film ini juga diperkenalkan juga dewa-dewa dari mitologi lain nih kan. Karena di trailer kita bisa ngeliat mungkin banyak juga sedikit spoiler yang bertebaran kayak ada Zeus di sini. Ada mungkin dewa-dewa lain yang bakalan di aspek Phase 4 ini itu bakal jadi penting untuk Marvel selanjutnya nih Tan. Itu gue cukup nanti nih. Potong lagi. Udah potong. Nah, ngomongin ini, saya ada argumen juga. Oke. Dewa-dewa udah ditunjuk-tunjukin. Oke. Tapi at the end, they are like mereka sebenarnya mestinya dewa yang diagung-agungkan. Oke. Bisa dibilang adalah dewa-dewa yang mungkin secara di realnya pun memang di mitologi atau mungkin yang juga disembah atau mungkin juga dimintain pertolongan gitu ya, ngomongin keyakinan di warga-warga mungkin di dunia lain di luar Indonesia gitu. Tapi terlihat entah kenapa jadi seakan-akan mereka itu melihat tidak pandang bahwa ada masalah realnya gitu. Jadi dewa-dewa itu datang tuh cuma buat fan service doang dikasih tunjuk di film ini. Jadi kayak nggak ada meaningnya, yang meaningnya benar-benar kelihatan tuh cuma Zeus doang. Dan Zeus pun akhirnya didatangkan ke film ini cuma cuma buat ya akhirnya kentang juga karakternya, karena kan ya mungkin kalau ngomongin spoiler dia cuma dalam hitungan menit langsung gone gitu kan. Oke, kalau lu udah patahin di bagian itu. Oke, gue suka lagi di bagian dari plot ini nih Tan. Karena di sini lagi-lagi Taika Waititi ngebawa unsur komedi lagi di film Thor yang keempat ini, dan juga masih kental akan superhero-nya nih di sini. Jadi Thor mungkin yang kita tahu 1-2 cukup cuma tegas ya, ketiga jadi cukup komedi. Kesini ada campuran tegas dan komedinya lagi. Nah, gue suka di sini karena kita akhirnya ngeliat Thor bisa bijak, Thor bisa ya ada unsur nyeleneh sedikit, dan juga akhirnya bisa ngeliat kalau dia dewa yang bisa mungkin mimpin banyak rakyatnya. Dan di sini juga gue juga ngeliat kan ada Jane Foster lagi kan. Berasa kayak film superhero banget ya. Iya, ada Jane Foster lagi apalagi di sini kan. Ada Jane Foster di sini gue ngeliat juga makin ada romansnya di film ini. Jadi kayak gak cuma tegas dan juga komedi, ada unsur romance di sini yang bikin gue suka dari filmnya. Iya juga sih. Potong dulu. Aduh, tadi gini udah. Menurut saya ya, ini karena filmnya jadinya Taika Waititi mungkin di film Ragnarok itu tidak terlalu terasa ada komedinya juga kan. Tapi di film ini akhirnya tuh komedinya tuh dia kayak seakan-akan mungkin dia udah punya ground. Jadi kayak karena berhasil di Ragnarok akhirnya secara unsur komedia di film ini jadi makin maksimal gitu. Maksudnya jadi lebih banget, lebih menurut gue dibanding Ragnarok gitu ya. Nah,
in the end karena terlalu banyak komedinya, film ini otomatis memang sebenarnya menurut gue udah kayak nggak kayak berasa film Marvel superhero banget. Ini udah kayak Marvel ya, komedi action aja gitu, komedi action dan romance gitu. Ditambah karena terlalu banyak komedi di saat-saat yang mungkin menurut gua rada cringe ya untuk momen-momen tertentu gitu, kayak lagi berantem terus kayak tiba-tiba si Thor-nya bilang, "Iya, coba lu ke dokter gigi dulu." gitu kan. Nah, itu bayangin coba lagi deg-degannya gitu ya. Jadi kadang mestinya ada beberapa momen intens yang akhirnya menjadikan gua kayak, lah kok jadi nggak tegang malah gitu. dipecahin secara itu ya. Iya, jadi serasa steaknya tuh kayak steak bahasa Indonesianya apa sih? Panggung. Steak, hah? Tahap. Bukan, ya steak, STAKE ya. Jadi ada steaknya itu, iya. Jadi steaknya itu rasanya kayak pertaruhannya. Pertaruhannya itu yang ada di film ini rasanya kayak dibawa bercanda. Jadi gue nggak serasa tegang banget mau ada gore seseram apapun itu ya. Oke. Gue jadi kayak, ya wes, karena tiba-tiba ada sleep comedy. Jadi ada beberapa momen yang mestinya kita kena, jadi hit or miss gitu aja sih. Cukup ini sih kayak nggak tetap suka gue sama film ini. Iya. Oke, kita langsung masuk ke aspek lain coba Tan. Gue coba perhatiin dari aspek karakter deh, actingnya dari yang gue suka banget di sini tuh ada Christian Bale yang dari dulu gue lihat dia biasa main di Batman dan juga apa ya, gue pandang wah lo jadi protagonis yang baik lah. Dan di sini jadi villain, antagonis yang menurut gue dia banyak apa ya, ngambil inspirasi dari Joker nih Tan di sini. Yakin. Bagus dia di sini. Kan tadi lu bilang kayak nafas lu bau atau gimana gitu. Kayak dokter gigi ya? Ke dokter gigi. Tapi di sini menurut gua kayak dia beneran jahat pun jadi kayak songong-songongnya atau mungkin kayak ngancam-ngancamnya. Di sini juga menurut gua kayak Christian Bale juga matahin dari yang dia cuma tegas dari superhero Batman, jadi villain pun dia cocok di sini. Gue suka sama acting dia di sini. Oh, tahan dulu. Ada lagi? Ada juga saya punya argumen ya. Nah, gore ini menurut gua jadinya lumayan underuse ya. Underuse? Jadi maksudnya sebenarnya dia tuh punya karakter yang lumayan menurut gua motivasinya dari dari prolog pertama di film ini itu udah sangat digambarkan karena krisis keyakinan gitu kan, yang akhirnya dari hal itu yang dia percaya kecewa dan akhirnya dia punya misi untuk ya bisa dibilang balas dendam gitu ya terhadap apa yang terjadi kepada dia gitu kan, ke keluarganya juga ya? Kecewaan dia gitu kan. Yang tidak terpenuhi harapannya begitu. Nah dari situ akhirnya kadang membuat gue bertanya-tanya, apakah ini endingnya adalah pilihan yang tepat dibuat jadi seperti ini gitu ya? Karena jujur aja ya, di film ini tuh kayak Naruto ya. Kenapa? Naruto? Karena kalau Naruto kadang sering di-diss. Diss-nya dibilang gini, musuhnya Naruto cuma dengan jurus Ceramah no jutsu. Ya itu, ceramah no jutsu. Tiba-tiba jadi baik, jadi temannya Naruto. Di film ini terjadi lagi, Kak, saudara-saudara ya. Ceramah no jutsu tiba-tiba jadi saya agak kentang dengan karakter gore pada film ini ya. Jadi agak disayangkan kok kalau gue. Padahal kan kita mungkin taunya Thor tuh suka berantem, suka perang atau segala macam. Ini baru-baru kali ini berarti ceramah no jutsu nih. Menurut gua bisa dibilang dia jadi karakter kayak gini baiknya adalah karena udah develop dari film-film sebelumnya, apalagi di Narak-Narok itu berhasil banget untuk nge-switch karakter dia jadi lebih baik gitu kan. Nah di film ini akhirnya menurut gua status quo karakter dia developmentnya nggak terlalu berubah jauh gitu ya, karena karakter dia yang di sini sama di awal sama di akhir film menurut gua nggak terlalu banyak berbeda, dia ada perubahan. Oke, gimana kalau kita bahas acting dari karakter lain? Valkyrie deh, atau mungkin Jane Foster sebagai Mighty Thor sini. Oke, dari gua dulu kan, dari tadi selalu argumen mulai dari lu kan, dari gua. Nah, ngomongin Valkyrie itu ngapain di film ini? Ngapain? Menurut gue datang mampir bantuin Thor, sakit langsung di ending ngapain? Valkyrie di film ini Valkyrie ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Bantuin. Ngapain? Kalau nganter petir doang. Tapi kalau nggak ada Valkyrie? Ya udah, berdua aja itu udah cukup. Lu nggak lihat Valkyrie coba kayak dia tuh didatangkan kembali di film ini, sebenarnya dia nggak usah ada di film ini, mungkin cuma di awal doang sebagai pemimpin dari pemimpin warga itu udah cukup. Dia akhirnya bantu pergi berantem kan akhirnya apa? Coba datang ke mana? Olympus Omnipotence. Datang ke Omnipotence, senjatanya akhirnya yang punya Zeus buat apa? Buat Valkyrie doang kan. Gue kira buat Thor. Akhirnya ujung-ujungnya dikasih ke Thor juga kan setelah Valkyrie
ginjalnya hilang, kasihan. Aduh, tapi lu di film ini cuma jadi korban. Gak taunya kita bisa ngeliat ini juga sih Tan, ada Lady Sif di sini. Iya kan, walaupun cuma agak nggak relevan. Nggak relevan juga. Argumen Anda ya. Oke, Jane Foster di sini Tan kita bahas. Jane Foster sebagai Mighty Thor. Mungkin di komik juga gue ngeliat sama persis apa yang di film ini kasih tahu kan. Dia tuh lagi dalam sakit keras dan dia juga kayak akhirnya bisa megang palu, tapi nggak diceritain banget sih sebenarnya. Tapi gue ngeliat sini sesuai sama komik suka nih karena kayak gue akhirnya bisa ngeliat ada 2 Thor, ada ya let's say ada 2 kapak juga, 2 palu lah ya. Akhirnya kayak bisa berantem walaupun kayak ngelawan 1 villain doang, tapi tetap aja mungkin kenapa ya? Mungkin Jen nggak terlalu OP, tapi mungkin villain yang dibikin OP di sini. Tapi gue tetap suka, makanya tadi gue suka muji Christian Bale sebagai villain sini. Gue ada satu argumen buat Jane. Kenapa? Gimana ya? Gue tuh karena udah agak lupa ya. Jane ini kan kayaknya terakhir kali itu ada di Thor 2 kan secara Thor 2 kan. Jadi jujur aja gue udah agak lupa dia tuh di sini karakternya tuh di film-film sebelumnya itu seperti apa, kok tiba-tiba di film ini kok dia memang apakah orang yang suka ngejokes gitu kan. Karena kan dia mikirin kayak tagline-nya dia kan gitu. Kira-kira seperti apa sih. Gue jadi agak mencari-cari nih sebenarnya aslinya orangnya emang kayak gini atau enggak sih. Gue udah rada-rada lupa gitu soalnya. Jadi ya argumen gue itu karena udah lama nggak kelihatan, tiba-tiba pas kelihatan orang kayak gini gue udah lupa. Oh kayak gini aja. Gue jadi bingung gue sebenarnya. Ada si karakterisasi Jane ini sebenarnya orangnya seperti apa sih? Mungkin kayak sedikit ngebanyol atau kayak keras gitu lah. Itu gue nggak terlalu ingat. Udah itu aja sih. Oke, boleh gue terima juga argumen lo. Kita masuk ke bagian visual atau sinematografi ini Tan. Di sini gue ngeliat mungkin akhirnya dari logo dan juga kostum kita dari ngeliat secara visualnya itu norak sih, tapi bagus, gue suka. Bahkan gue akhirnya syuting di sini pakai yang norak-norak dikit gini. Oh iya, norak-norak dikit. Gue juga ini sebenarnya gue kayak Thor nih. Norak banget Tan. Jadi cowok kue, kan Thor kan kayak cowok kue banget. Kue apa tapi ini? Gue lagi berusaha kue apa ini? Srikaya? Enggak. Sampai bingung juga saya jawabnya apa. Tapi memang kalau misalnya mau dibilang Thor itu secara baju sih menarik sih. Dan kalau untuk ini gue harus setuju sih. Sama ini Tan, gue suka lagi di bagian aspek kostumnya Thor. Karena di kostum kan gue barusan ngomongin kostumnya Thor. Iya, tapi kan gue muji di sini. Iya. Karena kostumnya Thor dan juga kostumnya Jane itu tuh kalau di komik gue juga ngeliat tuh kayak kalau di Thor kan mungkin kayak agak lebih baru lagi tuh, lebih ke Galactic Space Viking sih. Mantap. Iya, makanya gue bilang tadi kan norak tapi bagus. Itu yang gue puji dari kostumnya juga. Dan di sini visual dari apa ya? Mungkin dari segi rona warna di film ini likingnya, dan juga ada scene di mana waktu mungkin di trailer ada ya, di mungkin dunia hitam putih. Dunia hitam putihnya. Ini gue suka nih konsep visualnya, ini unik di sini karena apa ya? Di sini dibilang kayak Gore kan emang kita lihat mungkin pucat segala macam. Ini nggak tahu di daerahnya dia di mana. Dan ketika kita lihat di sini ini tuh masuk kesannya kayak noir gitu sih. Yang menurut gue kayak anjir kok kayak jadi kesan film jadul-jadul tapi kayak apa ya, super heroic gitu. Gue bikin kayak feel jadi apa ya, jadul dan juga ke modern at the same time gitu. Dan bagus di situ gue ngeliatnya. Gue setuju sih, karena secara overall memang kalau untuk di film ini menurut gue banyak ada beberapa scene itu yang secara visually sinematografi ada inovasi lah daripada film-film Marvel yang lain kayak itu Dunia Hitam Putih itu ya. Gitu. Tapi menurut gue secara packaging selebihnya gue udah mulai agak bosen sih dengan yang norak-norak gini mungkin. Bukan. Pace dan tempo sinematografinya Marvel, maksudnya secara coloring mungkin ini sangat ini ya, colorful gitu ya. Tapi maksud gue secara editan dan gitu-gitu, maksudnya kayak cut-cutnya gitu udah mulai membosankan. Maksudnya cara pengambilan gambarnya tuh kadang tuh udah bisa kayak gue bisa dibilang apa ya? Bisa gue tebak gitu. Kayak ini nanti ngambilnya kayak gini. Karena menurut gue ada beberapa scene menurut gue bagus kalau kayaknya kayak gini. Jadi karena contoh satu nih, ada banyak monster-monster tuh. Ininya Gore kan. Nah itu kadang agak ganggu ya, nutupin kamera menurut gue ya. Ya itu pribadi aja sih. Karena lu mungkin emang disuruhnya nutupin kamera kali. Tapi jujur ya, kalau misalnya nonton film-film Marvel kayaknya mulai berikutnya gue udah mulai mikir-mikir agak-agak bosan secara visual nggak sih? Kalau gue, maksudnya bukan
secara animasi CGI ya. Tapi maksudnya secara lu kalau bayangin template Marvel tuh pasti berasa ini film secara warna dan lain-lain. Ini pasti film Marvel, ini film Marvel, ini film Marvel gitu. Bandingin sama DC ya, apalagi kemarin The Batman itu secara visual itu sangat different gitu dari film-film superhero yang lain. Gitu. Oke, di visual kita udah masuk nih Tan. Mungkin kita ngeliat dari scoring music di bagian film Thor Love and Thunder. Di sini menurut gua atau dari menurut lu dulu nih? Kalau gua musik rocknya udah overuse. Musik rocknya udah overuse. Tapi bosan nggak dengerin gini nih? Nggak bosan, tapi jadi menurut gua misplaced gitu. Kadang ada lagu-lagu yang kayaknya ini kan dia apalagi di scene awal itu sangat karena kita memang film Thor ini kan ada karakter-karakter dari Guardian of the Galaxy ya. Guardian of the Galaxy sendiri kan memang kalau misalnya film-filmnya dari yang pertama sama yang kedua itu udah ngambil musik-musik klasik rock yang tahun 80. Betul. Mungkin 70 juga ya, 80-an gitu loh pokoknya yang dari gua tahu gitu kan. Nah, dari situ akhirnya diaplikasikan di Thor mulai dari Ragnarok juga ada rock-rocknya juga. Akhirnya di film ini ada rock-rocknya juga di awal sampai di bagian-bagian akhir juga. Dari trailer juga bisa ngeliat. Di trailer pun kita udah bisa melihat, jadi kayak udah nggak merasa spesial di film Thor Ragnarok gitu. Jadi di film ini akhirnya ya diuse lagi, digunain lagi. Kadang menurut gua ada adegan heroik, ya udah diputar lagu heroik. Jadi semuanya tuh udah nggak berasa fresh gitu. Overuse kadangnya itu bisa dibilang menurut gua kayak gitu sih secara kesimpulannya ya. Kalau gue di sini sih ngeliatnya dari musik, lu bilang musik overuse, tapi di sini menurut gue dari sudut pandang gue, musik yang dipakai pun di film Thor yang keempat ini tuh jadi hawanya tuh kayak nostalgic gitu kan. Jadi kayak untuk beberapa kalangan mungkin kayak muda-mudi atau bapak-bapak yang udah dulu mungkin ngeliat game-game kartun atau mungkin kayak dulu sukanya musik rock, ketika nonton film Thor ini, ketika kayak mungkin kesannya norak, kesannya ada musik yang rock yang jadul-jadul gini, mungkin kayak wah anjir musik gue waktu muda, dia ini mungkin kayak ada kebawa hawa yang bikin dia kayak suka karena mungkin musiknya, atau mungkin emang film ini yang bikin dia suka sih. Jadi ya di sini musik yang gue pengen puji adalah untuk penempatan musik, mungkin ada yang misplaced tadi, gue agak sedikit setuju sih band ini kali ini nih. Yang waktu yang di scene awal tuh agak misplaced, tapi untuk kesini-sini ke belakang udah mulai pas sebenarnya, udah mulai cuman ya terlalu lah. Oke, gue balikin lagi. Nah, mungkin sekiranya kalau pembahasan dan perdebatan kita tentang film Thor Love and Thunder kayak kurang lebih kayak gitu aja sih tadi ya. Iya. Dan buat viewers di rumah, gimana mungkin menurut kalian opini dari kita apakah sama dan persis, atau mungkin kalian ada opini yang beda, kalian boleh komen di bawah ya Tan ya. Pastinya ya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, share. Dan nyalain tombol loncengnya jangan lupa. Pastinya ya. Oh ya, sebelum itu Tan, kita belum ngasih rating nih. Rating dari gua? Oke. Langsung saja. Sebenarnya gua itu pengen ngasih 6,5. Waduh, kecil. 6,5 itu sebenarnya karena ada bantuan dari visual-visual yang baru, genre balik gore-nya gitu kan. Ada gore, maksudnya bukan gore, tapi ada gore The God Butcher-nya. Tapi sebenarnya kalau in the end sih, kalau gue pikir-pikir lagi, itu gue nilai 6,5 terlalu baik. 6,5 masih terlalu baik buat lo? Kalau gue kayaknya 6 aja udah cukup deh. At the core sebenarnya secara packaging dan lain-lain, story, dialog, musik, gue harus dengan berat hati kasih 6. No! Ya udah, itu mungkin opini lu. Tapi ini apakah rating Marvel terburuk lo? Enggak juga. Kan ada Morbius. Oke. Kalau dari rating dari gue mungkin nggak terlalu bilang bagus, nggak terlalu jelek. Kayak 8 dari gue sih. Untuk film Thor keempat ini. Itulah guys, ya ada 2 pendapat kita yang berbeda. Jadi ya mungkin episode pada hari ini sudah sampai di ujung acara, tidak terasa ya guys. Alright, akhir kata Nathan pamit. Dan Gordon Setiawan pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.